kamera. Jangan. Ya. Hidayati. Tuhan, Bapa yang baik, Kau mengetahui ya Tuhan. Hidayati telah memproklamirkan dirinya untuk mengikut Engkau. Biarlah dia tetap setia kepadamu. Kau mengetahui apa yang ada di dalam kerinduan hatinya, segala persoalannya, segala masalahnya. Engkau yang turut menanggung, bahkan Engkau yang menyelesaikannya ya Tuhan. Oleh sebab itu tuntunlah dia. Mohon belas kasihan-Mu supaya Roh Kudus sendiri yang tinggal di dalam hatinya memberikan pencerahan yang baik, bahkan tetap beriman teguh di dalam Engkau, iman teguh di dalam Engkau. Ya, yang dibaptis ini bernama Ibu Nara yang viral di TikTok. Setelah berdebat dengan Edis TV, akhirnya dia sadar dan dia sudah bertobat dan dia memilih meninggalkan Muhammad dan Islam dan percaya kepada Yesus. Ya, dia sudah menyerahkan dirinya untuk dibaptis, kawan-kawan. Dan video dia ini sedang ramai didiskusikan, ya, dan kelihatan foto di sebelah dia berjilbab, dia Muslim, dan video di sebelah dia dibaptis. Dan memang dia benar-benar Islam. Nanti saudara bisa lihat videonya yang akan kita saksikan. Oke. Ya, dan ini dia akun dari Ibu Nara. Dan memang kalau saya cek di VT dia ini memang berjilbab, ya. Assalamualaikum. Ya, dia ini berjilbab dan rupanya dia ini benar-benar seorang Muslim yang akhirnya sadar gitu, kawan-kawan, ya. Ya, ini beberapa video dia memang dia kelihatan berjualan, dan dia jual itu ini ya, sabar ya. Kalau saya lihat dalam video dia ini hitam, dia ini berjualan busana-busana Muslim. Ini ya. Ya. Jadi akun dia ini berjualan busana-busana Muslim, dan dia melewati banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Islam ketika dia nonton Edis TV, ya. Dia menonton debat Edis TV dengan Muslim, akhirnya terbuka pikiran dia. Dan dia mengatakan, saya lebih masuk Edis TV punya argumen daripada Zuma. Kalau Zuma itu dia bilang asal bunyi, ya. Dan karena dia memang masuk ke room Zuma, masuk juga ke room Edis, dan ketika berdiskusi dengan Zuma dia tidak masuk akal, tapi ketika berdiskusi dengan Edis dia itu masuk akal begitu. Lalu yang uniknya, kawan-kawan, yang saya lihat sepertinya dia begitu kecewa dengan Muhammad, ya. Dia kecewa sekali karena nanti video yang saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan sekalian, ketika dia melihat mendengarkan sebuah fakta dari Edis bahwa ternyata Muhammad itu menikahi Aisyah di umur yang muda, anak begitu. Dia sepertinya nada kecewa, nada marah, nada menyesal begitu ketika mendengar itu. Mungkin itu juga salah satu membuat dia itu meninggalkan Muhammad, meninggalkan Islam. Dan dia berdiskusi dengan Edis banyak hal. Nanti kita akan flashback sedikit video dia dengan Edis. Kawan-kawan bisa simak sendiri bagaimana pengakuan dia. Akhirnya dia ini memutus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena memang kalau kita beragama itu kita harus pertanyakan keyakinan kita. Apakah agama atau keyakinan Tuhan yang kita sembah ini akan membawa kita ke surga atau ke neraka gitu. Jangan-jangan yang kita sembah, yang kita ikuti selama ini adalah ajaran yang membawa kita kepada kebencian, kepada kebinasaan. Sedangkan kita ikuti ajaran itu hanya karena pemberian orang tua, ya. Makanya kita harus perlu selidiki apa yang kita imani begitu. Dan saya bersyukur di dalam iman Kristen itu bahwa bukan kita manusia yang mencari Dia,
tetapi Allah yang datang mencari kita. Karena mustahil manusia berdosa bisa mencari Allah yang suci, karena penghalang itu dosa gitu. Tapi Allah yang suci, ya, Allah yang suci, Dia pencipta kita, Dia bisa datang mencari kita. Dengan jalan apa? Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu firman-Nya sendiri, menjadi daging, menjadi manusia. Untuk apa? Mati menanggung dosa-dosa kita, tapi juga bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Dia mengatakan, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Jadi jalannya jelas. Allah yang membuat jalan untuk ketemu manusia. Allah yang menjadi inisiator. Karena manusia mustahil ketemu Allah, tetapi Allah bisa ketemu kita, tapi dengan cara yang logis dan ajaib. Begitu kawan-kawan. Karena kalau Allah datang langsung dengan kekudusannya, kita pasti binasa. Ya, makanya Allah mengutus putranya itu menjadi manusia untuk memberikan teladan hidup, ya, untuk memberikan kepada kita pencerahan, ya, supaya kita itu sadar, kita bertobat, dan kita tidak bisa ketemu Tuhan dengan cara dunia. Tuhan tidak bisa disogok dengan ibadah kita, Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan baik kita, mustahil, ya, tidak bisa. Oleh karena itu kasih Allah yang besar itu, sehingga Dia datang ke dunia lewat firman-Nya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kalau saudara mau selamat, maka saudara harus percaya kepada jalan yang Allah buat, yang Allah berikan. Ya, tapi kalau saudara tidak mau percaya kepada jalan yang Dia berikan, jalan satu-satunya loh. Makanya Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau saudara mau diselamatkan, mau memperoleh hidup yang kekal, maka saudara harus percaya kepada Yesus. Oke? Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support Pavel. Kali ini kita akan menyaksikan video dari Edis TV dan Ibu Nara ketika dia akhirnya sadar dan bertobat. Ya. Dan terima kasih kawan-kawan. Sebelumnya ada terima kasih dukungan kalian semua yang tetap support Pavel. Jangan lupa support Pavel 88 channel. Tuhan Yesus memberkati. Percakapan Bang Adis ini jujur ya, saya seorang muslim, saya tidak masuk logika dengan percakapan Bang Suma dengan Bang Adis. Justru Bang Adis itu saya dengar, saya ikutin terus. Ini sumpah demi Allah Bang, saya ngikutin terus Bang Adis, karena di otak saya itu logikanya masuk. Sedangkan itu yang Bang, jadi saya selalu dan saya catat apa yang saya nonton tentang masalah Tuhan Kristus, terus saya nonton tentang masalah Bang Adis gitu, apa namanya, pengucapannya Bang Adis itu dalam logika saya masuk gitu. Makanya saya nonton terus, bahkan saya tadi nyari Bang, gimana caranya saya bisa bertanya sama Bang Adis ya masalah itu, tentang kayak Abang, aku baru tahu Abang, aku taunya Aisyah itu dinikahi sama Muhammad itu umur 13 tahun, bahkan adik saya juga mengatakan seperti itu. Nanti saya dengar dari Bang Adis kalau Aisyah itu dinikahi Nabi Muhammad itu nanti umur 6 tahun. Dan di situ saya, loh kok seperti ini gitu. Makanya saya di sini saya cari terus sampai saya nonton tadi masalah tentang film Nabi Muhammad, dan tapi sebelumnya saya nonton film Tuhan Yesus kayak gitu Bang. Ya. Di logika saya, menurut saya orang muslim, saya banyak logikanya masuk dengan Bang Adis. Nonton saya sampai diketawain sama bapaknya anak-anak. Kok kamu ngikutin itu terus? Iya. Malah justru menurut Ya, Kak makasih, Adis. Nara, justru argumen-argumennya cuma yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Banyak yang tidak masuk akal, dan dia cuma bahasanya terlalu tinggi, terlalu lantang, terlalu dia merasa dirinya aja yang, oh saya hebat nih, saya bisa, saya pintar gitu. Tapi saya di logika saya tidak masuk Abang. Tapi gini, banyak yang komen katanya, alah ini settingan katanya, ibu ini bukan muslim. Gimana kalau kita coba, Gini Abang, jangan-jangan ibu ini jangan-jangan bukan muslim. Gini Abang, saya boleh, ini yang saya, kenapa saya berapa hari ini tidak sholat Abang. Di tahiyat akhir kan
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Ini yang saya pertanyakan lagi, Abang. Kenapa Nabi Muhammad diduluankan baru Nabi Ibrahim? Setahu saya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi pertama dan Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa setiap kita sholat kita mendoakan? Saya di situ baca artinya. Kenapa kita sholat itu membaca seakan-akan kita itu mendoakan Nabi Muhammad terus melebihi dari Nabi Ibrahim? Oke. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran tidak ada dibeda-bedakan Nabi itu, ya kan? Tapi kelakuan umat Muslim terhadap Muhammad itu sudah sangat berlebih-lebihan begitu. Di dalam riwayat-riwayat dikatakan sangat menyanjung Nabi Muhammad. Maksudnya saya itu saya mau tanyakan itu, Abang Adis itu kenapa itu, Abang Adis? Iya, karena memang pada prakteknya begini. Di dalam perkembangan zaman, ya, sekarang itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Muhammad, yang menggelari diri mereka sebagai Habib-Habib. Nah, Habib-Habib. Oke, Sobat Waras, inilah kondisi terbaru ya, rumah ibadah yang kita bangun. Jadi tinggal ya pengecetan dan juga plafon ya, plafon bagian atas itu belum bagian luar ya, yang juga mau kita kerjakan. Ini ya kawan-kawan. Ini sudah kita pakai untuk ibadah ya, karena bagian dalamnya sudah bisa dipakai ibadah, tinggal bagian plafon di bagian luar ini, bagian luar yang belum.